bulan bersama ya. Yes. Recording in progress. Ya, untuk sahabat kelas yang mungkin baru bergabung ya, kita sudah masuk sesi ke-6 dan ini merupakan sesi terakhir ya, pembahasan tentang sukses materi. Kita nunggu sebentar ya, sepertinya device yang disiapkan. Halo, suaraku jelas. Jelas ya. Yang lain jelas? Apakah terdengar jelas? Pakai dua device ya, Pak ya? Ya. Soalnya gue lagi di perjalanan. Jadi, Lagi di jalan ya? Ya, mau perlu lihat device satunya untuk cek chat-chatnya. Oke, so apa kabar Tony? Gimana kabar teman-teman semua? Halo. Yo, baik. Yang lain gimana? Boleh dibantu di chat, ntar saya bacain ya. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik semua, oke. Lagi perjalanan ke mana, Pak? Ketutup lagi, Pak. Apa? Ke-mute apanya device-nya? Oh, oke, sorry. Ya, habis dari rumah mama. Oh. Ya, oke. So, kita pertemuan ke-6. Kita ngebahas apa nih, Tony? Ya, kita mungkin hari ini lebih ke rangkuman ya. Jadi dari 5 aspek itu, dan mungkin teman-teman yang para pembaca, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita akan diskusi, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Pak Risandi bisa kasih rangkuman kembali Pak dari yang 5 aspek itu. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak terbahas di sesi sebelumnya. Ya, jadi ini banyak yang baru nggak? Teman-teman banyak yang baru nggak? Ada berapa orang yang baru bergabung? Yang baru bergabung mungkin boleh chat ya, angka 1 ya. Yang sudah 5 sesi silakan ketik 5, jadi biar Pak Risandi tahu. Kayak pilkada ya. Pilih nomor 1. Tuh, ada beberapa yang baru ya. Yang baru ntar silakan di-review sendiri ya, materi rekaman sebelumnya. Kita hari ini mungkin lebih membahas rangkuman, tujuannya supaya ilmu-ilmu yang belum tersampaikan bisa keluar lagi dari Pak Risandi. Ilmu rahasia gitu ya. Ya, Tony. Ya. Oke, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru, salam kenal semuanya ya. Bagi yang udah 5 kali, jangan pura-pura baru kenal ya. Nah, teman-teman, kita membahas success mastery gitu ya. Jadi success mastery itu adalah berbicara tentang menguasai hal-hal yang fundamental untuk bisa meraih kesuksesan gitu. Nah, kita udah membahas 5 aspek di dalam webinar ini ya. Yang pertama kita membahas tentang self mastery ya, bagaimana kita menguasai diri kita. Karena kebanyakan orang harusnya udah tahu apa yang perlu mereka kerjakan untuk membuat diri mereka sukses ya. Kenapa gitu loh? Karena kebanyakan orang udah kuliah. Pada saat kuliah mereka belajar tentang bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik ya. Yang jadi dokter tahu bagaimana harus menjadi dokter, bagaimana praktek dokter memeriksa pasien ya
sampai mengeluarkan resep dan sebagainya, mereka udah belajar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Yang jadi insinyur juga udah belajar 5 tahun di kuliah. Yang jadi accounting juga begitu. Yang jadi sales juga mendapatkan pelatihan, training tentang sales ya cukup lama ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau sukses itu ilmunya udah dipelajarin banyak banget ya, terutama tentang segi teknikalnya. Tetapi kenapa banyak orang yang masih berputar-putar di situ saja dalam kehidupannya? Nah, ternyata untuk sukses itu kita tidak hanya butuh ilmu teknikal gitu. Tetapi ada faktor yang sangat penting, yaitu apa? Diri kita sendiri gitu. Ilmunya bagus, tekniknya bagus, ya, tapi tidak bisa mengalahkan penundaan, tidak bisa mengalahkan rasa malas, tidak bisa mengalahkan amarah yang ketika terpicu meledak gitu. Ada orang yang sampai dalam 12 tahun masa kerja dia berganti pekerjaan 13 kali. Ada klien saya begitu ya. Masuk sini gak cocok, masuk situ gak cocok ya, gak bisa lama gitu. Padahal secara ilmu, secara teknis dia jago banget ya, luar biasa gitu ya. Tetapi sikapnya yang membuat dia akhirnya 12 tahun kerja, 13 kali ganti perusahaan. Nah, teman-teman, siapa yang salah ya kalau kayak begitu ya kan? Kita jadi berpikir ya gitu kan ya. Dia selalu ngomong, aduh perusahaan tidak tahu bahwa saya bermaksud baik. Ya udah kalau memang nggak diterima saya keluar. Selalu seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pola-pola kehidupan yang tidak pernah disadari, pola kegagalan yang tidak pernah disadari. Nah, ini berkaitan dengan self mastery tadi, bagaimana kita mengenali dan menguasai diri kita, ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam pola-pola kegagalan. Begitu ceritanya. Itu adalah tentang self mastery, ya. Self mastery berbicara tentang bagaimana kita menyusun impian kita, ya, kemudian bagaimana kita itu bisa komitmen, konsisten di dalam mencapai itu, ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, kalau secara teknikal orang tahu kok harus ngapain, ya. Yang jadi guru bahasa Inggris tahu bagaimana mengajar bahasa Inggris, yang jadi guru bahasa Mandarin tahu bagaimana mengajar bahasa Mandarin, yang jadi accounting, ya, konsultan pajak, semuanya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan secara teknikal, ya. Tetapi kalau urusan tentang penguasaan diri, nggak banyak orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, gitu. Makanya self mastery itu ada di sana, ya, di buku itu. Apa yang kita perlu lakukan, sikap-sikap apa yang penting, yang perlu kita lakukan, sehingga penguasaan diri kita bagus, begitu. Kemudian di bagian yang kedua itu kita membahas tentang time mastery. Bagaimana kita menguasai waktu. Teman-teman sekalian, kita semua punya waktu sama 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang bisa melakukan begitu banyak hal, ya, dan punya prestasi banyak gitu. Sementara yang lainnya satu hal aja nggak ada prestasinya gitu ya, gitu-gitu aja. What happened ya? Apa yang terjadi sebenarnya dengan orang-orang ini? Gitu kan. Waktunya sama 24 jam, tapi kenapa yang lain bisa ngerjain banyak hal dan punya prestasi dan yang lain tidak? Nah, disitulah pentingnya kita mengerti sebenarnya apa sih yang kita perlu lakukan dengan waktu yang kita punya 24 jam tadi. Gimana cara kita mengelolanya, ya? Apa sih unsur-unsur pentingnya di sana? Ya, ketika Anda gagal melakukan ini, ya Anda akan berputar-putar. Anda akan merasa semua penting, Anda harus kerjakan semuanya, sehingga akhirnya di akhir hari, malam hari, Anda akan tidur kecapean, tapi kok kayaknya jalan di tempat ya. Nah, itu banyak terjadi. Ya. Nah, kemudian bagian ketiga dari success mastery adalah tentang bagaimana kita menguasai pikiran dan emosi kita. Ya, mind mastery. Oke. Kenapa ini penting ya? Karena kita belajar banyak hal dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Kita belajar semuanya tentang how to ya.
how to writing, how to reading, ya, kemudian how to do something ya in architect gitu ya, how to do something in apalagi medical misalkan gitu ya. Pokoknya tentang how to do something gitu. Tetapi kita sedikit sekali membahas atau belajar tentang apa yang perlu kita lakukan ketika kita punya pola pikir yang salah, emosi yang salah. Selama ini mungkin kita merasa tidak perlu belajar tentang pikiran karena kita merasa ya kita lahir kita udah terbiasa menggunakan pikiran, oh jadi apalagi harus dipelajari gitu tentang pikiran. Kita merasa kita udah tahu cara berpikir. Padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, itulah kenapa saya membahas tentang mind mastery tadi ya, bagaimana kita menguasai pikirannya kita. Karena contoh yang sederhana teman-teman sekalian, ketika ada satu kejadian yang buruk misalkan ya, setelah kejadian buruk itu terjadi, kadang-kadang orang mengatakan begini, aduh iya, aku nggak bisa mengendalikan pikiranku saat itu. Atau aku nggak bisa mengendalikan emosiku saat itu. Nah, pernah dengar nggak kata-kata seperti itu? Ya. Nah, teman-teman perhatikan nih di sini, aku nggak bisa mengendalikan emosiku. Nah, berarti kan ini kayaknya emosi ini sebenarnya bisa dikendaliin gitu loh. Ya, di sini ada dua komponen nih, ya, yaitu aku dan emosiku. Ya, siapa sih aku ini gitu kan? Ya, kok aku bisa mengendalikan emosiku gitu loh. Satu waktu aku bisa mengendalikan emosiku, satu waktu enggak gitu. So bagaimana ini kita melatihnya? Sebenarnya apa yang terjadi dengan pikiran kita? Nah, teman-teman, saya di buku itu membahas fundamental, di buku Success Mastery itu saya membahas tentang hal yang fundamental tentang mind mastery tadi ya. Kita belajar tentang komponen-komponen dari pikiran itu apa saja. Sehingga ketika kita tahu komponen-komponennya, kita jadi bisa menganalisa sebuah kejadian yang kita alamin gitu. Kalau enggak, maka kita akan cenderung menyalahkan pihak lain. Dan biasanya pihak lain yang sering disalahkan adalah Tuhan. Oh ini cobaan Tuhan. Tuhan lagi yang salah. Tuhan dituduh mencobai kita. Padahal mungkin itu adalah perilaku kita. Oke. Ada lagi yang mengatakan, oh mungkin ini belum indah pada waktunya menurut Tuhan. Tuhan lagi yang salah. Gitu kan ya. Ini aja udah cara berpikir yang salah gitu loh. Itulah kenapa mind mastery itu penting kayak begitu. Ya, orang sakit mengatakan ya ini cobaan Tuhan. Padahal yang memutuskan tidak olahraga dia, yang memutuskan makan ngawur dia. Begitu sakit Tuhan yang salah. Katanya cobaan Tuhan. Oke. Coba teman-teman pikirkan, fair nggak? Gitu. Ketika dia nggak punya uang, dia mengatakan ini cobaan Tuhan. Ini ujian dari Tuhan. Yang males kerja dia. Yang perhitungan dia sendiri. Yang pilih-pilih kerjaan dia sendiri. Ketika nggak punya uang, cari pekerjaan sulit, dia mengatakan ujian dari Tuhan. Nah, pola-pola berpikir seperti ini adalah pola-pola berpikir yang kayaknya normal di masyarakat awam. Kita tidak pernah menyelidiki kenapa kita bisa berpikir seperti itu, dan apakah pikiran itu memberdayakan kita, atau pikiran itu malah menghambat kita. Kita nggak pernah belajar tentang semua itu. Kita merasa bahwa apa yang diungkapkan masyarakat, ya itulah yang benar. Kita ngikutin aja seperti itu, tanpa pernah menganalisa, tanpa pernah mencari tahu sebabnya apa. Nah itulah teman-teman, kenapa mind mastery itu penting banget. Mengerti dan menguasai pikiran kita itu penting banget. Sehingga kita bisa lebih memahami hakikat dari apa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu. Kemudian yang keempat adalah tentang money mastery, ya, tentang penguasaan uang. Manusia bekerja pastinya kepingin mendapatkan hasil berupa uang, ya. Dengan uang ini mereka bisa menggunakannya untuk berbagai macam kehidupan. Tetapi ironisnya seringkali mereka terjebak dalam uang itu, ya.
Mereka merasa selalu harus mengejar uang, dan mereka tidak tahu harus bagaimana dengan uang-uang tadi. Oke. Banyak juga pemikiran-pemikiran yang salah tentang uang. Seperti misalkan menabung itu nanti aja, kalau setelah dipakai bayar ini bayar itu, ada sisanya baru ditabung. Begitu kan? Yang sering terjadi dalam masyarakat. Ya akhirnya kita tidak pernah menabung, gitu kan? Akhirnya yang ditabung juga sebenarnya sedikit-sedikit. Seperti itu. Nah, money mastery ini sangat penting karena selama ini orang hanya berpikir tentang bagaimana cara menghasilkan uang, gimana cara dapetin uang. Setiap kali ada peluang-peluang yang kelihatannya gampang untuk menghasilkan uang, orang berbondong-bondong. Makanya udah sejak lama, dari tahun berapa saya nggak paham gitu ya, mungkin dari sebelum saya lahir pun juga sudah terjadi, ya, di mana orang seringkali tertipu dengan adanya peluang-peluang usaha yang menjanjikan dapat uang cepat dalam jumlah banyak dengan gampang. Itu sering terjadi, ya. Dan usaha-usaha semacam itu selalu tumbuh dan hilang. Tapi setelah hilang, tumbuh lagi. Dan selalu ada pengikutnya. Selalu ada yang masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dalam jumlah yang banyak. Dengan cara yang mudah, ya, nggak usah berupaya. Seperti itu. Akhirnya banyak yang terjebak. Ya, sangat banyak yang terjebak. Dan itu bahkan terjadi bukan hanya pada kalangan-kalangan yang pendidikannya kurang, tapi juga terjadi pada orang-orang yang pendidikannya tinggi. Oke, sehingga uang yang mereka kumpulkan habis dalam sekejap karena keserakahan, karena kekonyolan yang mereka tidak pernah perhitungkan dan pertimbangkan. Nah, itulah kenapa ilmu tentang menguasai uang itu penting sekali. Bukan hanya tentang menghasilkan, tapi tentang bagaimana mengelolanya, ya, termasuk juga tentang bagaimana melipat gandakannya, kemudian menjaganya, dan kemudian membagikannya. Nah, itu adalah hal yang penting dan mendasar yang perlu dipelajari tentang apa tadi itu, money mastery, begitu. Kemudian setelah itu kita belajar tentang communication mastery, ya, yang kelima, gitu ya. Communication mastery itu berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi. Ya, kita pikir setiap kali kita berbicara, kita merasa kita udah berkomunikasi. Padahal komunikasi dan berbicara itu beda. Seperti itu. Anak kecil itu berbicara, tapi belum tentu dia itu komunikasi. Mereka bicara, tapi itu bukan komunikasi. Gitu. Nah, kita orang dewasa merasa berbicara itulah komunikasi, gitu. Dan seringkali pembicaraan-pembicaraan kita, entah dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, seringkali akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada menekan perasaan. Ya udahlah, diem aja lah, daripada ribut. Nah, akhirnya ada pihak yang menekan perasaannya. Ya, ketika tekanan itu ditumpuk terus-menerus, sedikit demi sedikit, maka akhirnya meledak, gitu ya. Meledak menjadi pertengkaran hebat, ya. Dan yang mereka tidak sadari bahwa emosi-emosi yang ditumpuk itu juga bisa menjadi penyakit. Itulah yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Seperti itu, ya. Nah, itulah kenapa communication itu penting banget. Ya, karena kalau teman-teman perhatikan dari nomor 1 sampai 4 yang tadi saya bahas, self mastery, time mastery, money mastery, mind mastery, semuanya itu ke dalam diri kita. Ya, tapi communication mastery itu adalah jembatan kita ke orang lain. Nah, karena itu ini juga penting karena ini udah cuma satu-satunya di komponennya, ya. Cuman satu-satunya kan komponen yang keluar itu kan itu doang, cuma communication itu. Kalau Anda nggak menguasai, ya udah. Makanya sering terjadi itu apa? Maksud baik disalahpahamin. Maksud baik orang tua disalahpahami oleh anak. Maksud baik anak disalahpahami orang tua. Maksud baik pasangan disalahpahami oleh pasangannya dia, gitu kan? Itu banyak banget terjadi hal seperti itu. Nah, itu yang membuat komunikasi jadi nggak bagus, sehingga akhirnya hidup jadi nggak enak gitu. Nah, ironisnya, udah tahu ada masalah, tetap berdiam diri. Mereka berpikir mereka bisa mengatasi, nggak mau belajar. Itu konyol banget.
Ya, mau sampai kapan seperti itu? Ya, nah itulah teman-teman sekalian. Jadi success mastery itu yang sudah kita bicarakan di dalam 5 kali pertemuan seperti itu rangkumannya. Nah, ini bagusnya Bro Tony menyediakan rekaman ya, ada ya rekamannya ya. Detail-detailnya itu seperti apa itu ada rekamannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa melihat yang baru bergabung gitu ya, bisa melihat detail-detailnya itu melalui semua rekaman-rekamannya tadi. Gitu ceritanya. Oke, Bro Tony, cukupkah? Iya, cukup. Sahabat kelas, ada yang mau bertanya, silakan ya, mumpung masih ada waktu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, ya kan. Oke, terutama yang udah hadir 5 kali, ya bagaimana dampaknya setelah praktek. Terakhir kita membahas communication mastery, ya, gimana setelah mempraktekannya, ada dampak apa, ada pengalaman apa, seperti itu. Oke, teman-teman jangan khawatir, itu ada rekamannya dan juga ada buku panduannya, sehingga dengan adanya buku tadi, teman-teman bisa selalu melihat dan selalu mereview apa-apa yang sudah saya bahas melalui kelas ini, gitu. Oke, siapa yang sudah beli bukunya? Siapa yang sudah beli bukunya? Ayo, boleh sharing-sharing apa yang didapat dari bukunya. Siapa yang punya buku Success Mastery yang saya tulis? Siapa yang punya silakan, ayo sharing dapat apa? Ya, di buku ada ditulis, ada panduan 21 hari. Apakah itu menjamin bisa merubah kami dalam 21 hari? Pertanyaannya saya balikin. Apakah Anda bisa menjamin diri Anda untuk konsisten melakukannya? Kalau bisa, ya, pasti bisa. Ya, karena materi hanyalah materi. Oke, materi hanyalah materi. Selama materi sebagus apapun, tetapi tidak dipraktekkan, nggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin perubahan Anda? Diri Anda sendiri. Bukan siapa-siapa, bukan Tuhan juga. Ya, karena jaminan dari Tuhan sudah diberikan dari awal sebenarnya. Tetapi ingat, manusia juga diberi oleh Tuhan kebebasan memilih. Oke, manusia diberi kebebasan Tuhan memilih. Ya, saya cuma manusia. Saya tidak bisa menjamin apapun. Oke, saya tidak bisa menjamin apapun. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjamin diri Anda akan melakukan apa yang ada di panduan tersebut? Oke. Orang-orang yang melakukan panduan tersebut, yang mereka keep kontak ke saya, itu benar-benar mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ada seorang yang tadinya bangkrut, ya. Ada seorang yang tadinya bangkrut, oke, ketemu saya tahun 2016 di Bali, ya. Dia punya hutang 33 miliar, oke. Masih belum berusia 35 tahun, ya. Belum berusia 35, hutang 33 M, ya. Jadi antara hutang sama usia hampir sebanding, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman, kalau Anda punya hutang 33 M gimana rasanya? Ya. Nah, akhirnya ketika dia ketemu saya dalam satu seminar 2016 di Bali, saya cuma ngomong, "Udah kamu baca aja itu, praktekin satu persatu." Oke. Teman-teman, dia terus praktekkan itu selama 21 hari, itu berupa audio, dia dengarkan terus sampai hari ini. Dari 2016 sampai hari ini. Yes, sampai hari ini teman-teman. Dia masih sharing ke saya. Gitu ya, Pak Aris, nih saya masih dengarkan sampai hari ini. Oke, teman-teman, dari utang 33 M tadi, pelan-pelan berkurang. Dari tadinya dia tidak punya income sama sekali, akhirnya dia bisa menata dirinya lagi, menata pikirannya lagi yang ruwet karena hutang 33 M kan. Dia beri didatangi debt collector, ya, dia stres, istrinya lebih stres lagi, ya, karena di rumah digedor-gedor debt collector, seperti itu. Dari 2016 teman-teman itu terjadi. Dia terus berusaha,
dia terus menguatkan dirinya dengan panduan saya 21 hari, tapi terus didengarkan every day sampai hari ini, teman-teman. Sampai hari ini. Dan akhirnya dia pelan-pelan bangkit. Akhirnya bisa punya income 4 juta sebulan, kemudian naik lagi, sampai akhirnya 100 juta sebulan, sampai akhirnya 200 juta sebulan, teman-teman. Dan sampai hari ini, walaupun income-nya sudah meningkat, sampai hari ini, teman-teman, dia tetap mendengarkan panduan 21 hari. Saya tidak bisa menjamin apa-apa, kecuali Anda juga bisa menjamin diri Anda akan melakukannya. Oke, Pak, ada pertanyaan masuk menarik nih, Pak. Saya bacakan. Yang terakhir ada pertanyaan, mana yang paling utama, Pak, dilakukan? Dilakukan dahulu, Pak, dari kelima aspek. Yang paling utama adalah self-mastery. Oke, self-mastery. Anda harus menundukkan diri Anda sendiri. Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda mengalahkan kemalasan Anda? Bagaimana Anda mengalahkan keraguan diri Anda sendiri? Gimana Anda mengalahkan penundaan-penundaan yang sering Anda buat? Bagaimana Anda mengurangi toleransi yang sering Anda lakukan pada diri Anda sendiri? Tadi sudah saya katakan, semua orang tahu kok apa yang perlu dilakukannya supaya sukses. Ya, secara teknikal semua orang tahu. Tetapi seringkali kita melakukan toleransi pada diri sendiri. Ah, nggak apa-apa. Ah, nanti aja. Ah, dikurangin aja dikit, gitu kan ya. Nanti udah ngelakuin hal baik, ah tak kurangi, ah ini kan udah baik, gitu ya. Kurangi dikit, lama-lama jadinya banyak, gitu kan ya. Oke, itu sering terjadi, teman-teman sekalian. Oke, ya beberapa orang yang report ke saya, dia say thank you dengan adanya buku Success Mastery, terus ada panduannya 21 hari, dia dengerin. Dia say thank you. Ya, Pak, thank you ya. Ini udah mengubah saya, bla 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 bla, begitu. Tetapi sekian bulan kemudian, dia ngomong lagi, Pak, saya dalam masalah lagi. Terus saya nanya, kamu dengerin nggak audio itu? Kamu praktekin? Dia lupa. Nah, saya heran gitu ya dengan pikiran manusia. Gimana ya mereka berpikir ya gitu loh. Sudah ada hal baik yang mereka lakukan, terbukti membawa hasil. Kenapa ya harus dikurangi? Kenapa harus dihilangkan ya? Bukannya harus ditingkatkan gitu loh. Oke. Dan akhirnya mereka mengalami masalah. Nah itu aneh banget gitu di situ. Oke. Harusnya kalau kita sudah ketemu sebuah formula kemenangan, harusnya dijaga itu formula. Karena tinggal diulang lagi. Gitu. Kenapa harus mencoba-coba hal baru yang belum jelas? Ya kalau mencoba boleh gitu. Tapi yang lama jangan dihilangkan. Yang udah berhasil itu jangan diganti dulu. Ya, ambil sedikit waktu untuk melakukan hal yang baru. Kalau yang baru ini bagus, pelan-pelan digeser. Kan harusnya begitu. Nah, jadi selalu mulai dengan self mastery. Ya, itu yang perlu dilakuin dulu. Oke. Ya. Terjawab ya. Ya, lanjut, yang mau bertanya silakan chat lagi ya. Ini saya bacakan satu pertanyaan tadi yang sebelumnya. Bagaimana cara berkomunikasi yang benar? Prinsipnya cara komunikasi yang benar adalah kita tidak memandang diri kita sendiri. Kita juga melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, OPV, others people's view. Ya, kita melihat dari sudut pandang orang lain. Bukan hanya menginginkan kita yang dipahami. Ya, bukan hanya kepingin saya dianggap benar, saya dianggap berharga. Bukan hanya itu, tapi kita juga perlu bagaimana kita juga bisa melihat sudut pandang orang lain. Nah, kalau dasarnya ini udah salah, mau belajar teknik apapun nggak akan berhasil. Gitu. Bahkan yang terjadi adalah kalau dasarnya salah, Anda tahu teknik bagus, Anda akan manipulasi orang lain. Ya, jadi dasarnya sendiri harus benar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa dalam komunikasi kita itu mencari yang namanya win-win-win. Ya, bukan win-win. Saya menang, kamu menang, bukan. Tapi win-win-win. Ada 3 win-nya. Ya, ada 3 win. Saya menang, kamu menang, lingkungan saya, lingkungan kamu juga menang. Ya, lingkungan, alam semesta itu juga menang. Jadi bukan cuma saya menang, kamu menang, bukan. Tapi saya menang, kamu menang, alam pun juga tersenyum. Alam pun juga dimenangkan. Ya.
Nah, itu dasar yang benarnya itu perlu dibenerin dulu tuh, ya. Oke, ini berkaitan dengan mind mastery, berkaitan dengan cara pikir, gitu. Ya, kalau cara pikirnya udah benar, maka komunikasinya udah pasti gampang, nyambung pasti, gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada satu pertanyaan cukup yang Ya. tadi ya. Money mastery dan komunikasi mastery susah Pak. Mulai dari mana? Ya, mulai dari mana? Mulai dari self mastery gitu. Karena tanpa penguasaan diri, maka yang di bagian belakang-belakang susah gitu ya. Kita tahu nih ilmunya tentang bagaimana kita harus mengelola uang kita, bagaimana kita harus memperlakukan uang kita. Kita tahu ilmunya, tapi kita tidak mau komitmen. Kita tidak mau melatih diri kita. Kita tidak mau menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita. Bagaimana bisa? Ya, tiap kali kita mau menyisihkan uang, kita membiarkan pikiran negatif kita berkecamuk. Akhirnya mulai berpikir, ini kalau dipakai ini nggak apa-apa kali ya. Ntar juga ada lagi. Nah, mulai ini pikiran-pikiran nakal bermain gitu. Ya, jadi kenapa self mastery itu penting gitu loh ya? Karena setelah itu diberesin, ya paling nggak setelah itu membaik, baru nanti Anda bisa melakukan yang lain-lainnya itu dengan relatif lebih mudah seperti itu. Oke. Paham ya? Gitu, Tony? Yes. Ya, sahabat kelas, adakah pertanyaan yang lain? Masih pertanyaan yang sulit? Biar Pak Arisandi jawab. Ya. Iya, benar. Jadi apakah harus berurutan? Ya, tapi itu juga bisa dilakukan maksudnya secara simultan. Berurutan itu cuma prioritasnya aja di pikiran kita. Ya, tapi kita melakukannya itu ya kalau bisa ya semuanya karena hidup kita udah berjalan kan. Begitu. Tapi yang paling penting diperhatikan untuk dilakukan itu adalah self mastery dulu. Oke. Teman-teman perhatikan di self mastery. Di situ kan saya sudah mengatakan tentang sikap di atas garis, di bawah garis, termasuk juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Gitu. Nah, jadi kayak pikiran susah itu harus dihilangkan dulu tuh. Oke. Detailnya gimana itu di buku itu kan saya udah bahas. Jadi makanya ketika pertanyaan ini nih, mana tadi yang ditanyain ya tadi ya, yang ngomong susah itu mana ya? Tadi mana ya, Tony? Di Money mastery bagian dan communication awal, mastery susah Pak, gitu kan ya. mulai dari mana? Ya mulai dari mana? Nah itu kan udah dibahas tuh di success mastery ya. Sorry, di self mastery di bagian awal gitu kan ya. Hilangkan kosakata negatif gitu kan ya. Kita harus selalu mengambil tanggung jawab yang di atas tuh gitu kan ya. Nah, ini udah jelas kelihatan ini belum dipraktekin nih gitu. Karena masih menggunakan susah. Kata susah masih terpakai di sini. Jadi di pikiran masih ada kata susah. Selama di pikiran masih ada kata susah, Anda mau belajar ilmu apapun, Anda pasti akan gampang tersandung. Oke. Inilah yang bagian yang saya sebut self mastery. Ya, jelas ya tadi siapa tadi? Bu Liliana. Nah, Lilian ya, Lilian. Oke. Bisa dipahami ya, Lilian, Ibu Lilian. Gitu. Oke. Gitu Tony. Baik. Ya, sahabat kelas, ada lagi pertanyaan? Silakan dilanjut. Karena memang hari ini sesinya memang tidak banyak materi ya, karena 5 aspek ini semua sudah dibahas di sesi sebelumnya. Kita cuma mau membantu untuk teman-teman yang membaca buku mungkin ada kendala dalam penerapan. Kalau tidak ada Pak, mungkin pertanyaan dari saya Pak, kira-kira biasa kendala apa Pak yang akan dialami ketika dalam penerapan 5 aspek ini? Kendala yang terbesar ya adalah pikiran negatif kita sendiri. Oke. Kenapa itu menjadi kendala terbesar? Gitu. Karena kita kebanyakan dari kita ya, kebanyakan gitu.
itu dilatih tanpa sadar untuk menguatkan pikiran negatif. Dan pikiran negatif itu jarang sekali di treatment ya, jarang sekali diperlakukan dengan baik gitu ya, untuk diolah dengan baik seperti itu. Cenderung pikiran negatif itu dibiarkan, sehingga akhirnya apa yang dibiarkan, apa yang dilatih terus-menerus akhirnya menjadi kuat gitu loh. Sama seperti otot. Otot kita kalau dilatih terus jadi kuat. Nah, pikiran juga begitu ya. Ke arah mana pikiran Anda dilatih? Ketika Anda melatih pikiran Anda ke arah positif, awalnya susah, memang. Siapa di sini yang latihan olahraga? Yoga, kemudian gym, aerobik, gitu. Pertama kali susah, susah, ya. Tapi ketika Anda terus melatih diri Anda semakin kuat, Anda semakin mampu melakukannya. Ketika Anda membiarkan kemalasan yang menang, maka tuan kemalasan akan bercokol dan dia akan menguasai diri Anda. Nah, itulah kendala yang terberat. Makanya bab pertamanya itu self mastery. Di mana kita menguasai diri kita. Itu adalah kendala yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya dalam sesi coaching, sesi mentoring, itu beberapa klien saya minta mereka melakukannya dengan sangat ketat sekali dan zero tolerance. Tidak ada toleransi sama sekali. Seperti itu. Ya. Berat. Wah, beratnya minta ampun. Oke. Sangat berat. Ya, sangat berat. Itu. Tetapi orang-orang yang mau berubah, mereka akan melakukannya. Pilihannya cuma satu di antara dua. Ya. Anda akan melatih diri Anda sampai Anda punya kebiasaan baik, atau Anda akan menerima latihan dari alam semesta. Anda tahu apa yang saya maksud latihan dari alam semesta? Tahu nggak? Latihan dari alam semesta. Nah, kalau sampai alam semesta sudah melatih manusia, wow, itu latihannya sangat berat. Ya, sangat berat. Oke? Nah, di titik itu manusia punya dua pilihan. Gitu ya. Kalau dia sadar, dia akan bangkit keluar dari kesulitannya. Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan jatuh terpuruk. Itu yang akan terjadi. Ya, itu adalah pilihan manusia. Itu bukan cobaan Tuhan, itu bukan ujian hidup, bukan. Itu pilihan manusia. Oke, manusialah yang menentukan dia akan bangkit atau tidak. Manusialah yang menentukan dia akan belajar atau tidak. Oke, apapun yang dilakukan manusia itu ya Tuhan mengizinkannya karena Tuhan sudah menciptakan sebab akibat. Udah selesai. Ya, oke, udah selesai. Itulah peranan Tuhan di sana dalam kehidupan manusia, yaitu dengan menciptakan sebab akibat. Semua akan dihadapkan pada sebab akibat, yang mana itu ciptaan Tuhan sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, jadi hidup ini perlu tahu cara merespon yang tepat dan benar. Betul, exactly. Itulah tentang self mastery. Ya, silakan dibaca lagi yang udah punya bukunya, ya. Baca lagi dengan teliti, gitu ya. Teman-teman sekalian, saya beritahu satu hal ya. Oke. Tahun 96, saya ketemu dengan mentor saya. Mentor kehidupan saya. Ya. Saya nggak tahu, saya pernah cerita nggak ya di kelas ini, Tony? Nggak apa-apa, cerita lagi Pak. Cerita lagi nggak apa-apa. Saya khawatir teman-teman bosan nanti. Oke. Teman-teman, tahun 96, saya ketemu mentor saya, mentor kehidupan saya. Ya. Beliau adalah orang yang udah punya kehidupan yang sangat mapan, sangat sukses. Beliau dari Australia, ya. Kemudian beliau itu pada masa mudanya itu pernah berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari kalau dia benar-benar sangat sukses, dia akan menyumbangkan waktunya untuk mengajar anak-anak muda di negara-negara berkembang untuk bisa memiliki satu pola pikir kesuksesan. Ceritanya begitu.
Nah, singkat cerita, udah kesampaian nih, dia sangat sukses dalam bisnisnya, ya. Dan kemudian dia memilih Indonesia untuk mengkontribusikan waktunya. Jadi dia dari Australia terbang ke Surabaya dengan biaya tiket sendiri, ya, bayar hotel sendiri, makan bayar sendiri, gitu kan ya. Oke. Dan waktu itu saya beruntung diperkenalkan oleh sahabat saya. Dia mengatakan, kamu mau nggak ikutan? Kita punya komunitas nih, begini-begini, kita dibimbingnya, begini-begini gitu. Saya pikir bagus juga nih, saya mau nih. Itu tahun 96 tuh teman-teman. Ya. Kemudian salah satu tugasnya itu adalah kita perlu baca buku. Mentor saya itu datangnya 3 bulan sekali ke Indonesia ya, ke Surabaya. Nah, kita diminta baca buku. Ya, kasih nih beberapa judul buku, kasih buku. Oh, oke, udahlah kita cari, saya cari itu saya baca, gitu ya. Nah, tapi saat itu pikiran saya salah, teman-teman sekalian. Saat itu saya berpikir kalau saya baca buku, hidup saya berubah. Saat itu hidup saya betul-betul di titik bawah sekali, teman-teman. Orang tua saya bangkrut dan kemudian saya anak paling besar, saya bekerja, saya kuliah, gitu ya. Singkat cerita, saya tidak mampu bayar kuliah karena uangnya nggak cukup, karena uang yang saya dapat itu juga harus untuk biaya keluarga. Ya, saya punya 3 orang adik. Papa saya sudah tidak kerja lagi, tidak ada pemasukan. Jadi saya yang pada saat kuliah itu belum siap bekerja, saya terpaksa gitu ya, ikut membantu meringankan beban orang tua. Awalnya membantu meringankan, tapi lama-lama jadinya saya yang utama, income saya income utama di keluarga saya jadinya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, saya merasa hidup ini nggak adil ya. Kenapa kok saya harus memikul ini semua gitu loh? Bukannya ini harusnya tanggung jawab papa saya gitu kan ya. Saya dipenuhi dengan berbagai macam kemarahan, ya. Kemudian saya menyalahkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada apa enggak? Kenapa saya sudah berbuat baik, beribadah, jujur, dapat dipercaya, rajin, kok saya mengalami kehidupan seperti ini gitu kan ya. Jadi saya pikir ini ujian Tuhan. Iya, tapi kenapa Tuhan menguji saya sedemikian beratnya? Kan saya baru kuliah, kenapa saya harus diuji seperti ini? Emangnya saya salah apa dulunya gitu kan? Ya, bukannya yang diuji harusnya papa saya gitu kan ya. Oke lah, kalau ini ujian Tuhan, kenapa saya harus diuji seperti itu? Ya, wah itu pemikiran berkecamuk sangat luar biasa teman-teman. Ya, ketika saya ketemu mentor saya masih punya sikap menyalahkan kehidupan, menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan nggak adil gitu loh. Masa ngasa ujian saya ujian kayak begini? Kan saya baru kuliah nih gitu loh. Kuliah aja juga belum selesai gitu kan ya. Kenapa harus dikasih ujian begini gitu? Nah, ketika saya ketemu mentor saya, pikiran itu sangat berkecamuk. Saya diminta baca buku teman. Oke, tetapi kesalahan terbesar saya saat itu adalah saya berpikir bahwa kalau saya melakukan apa yang diminta mentor saya pasti akan mengalami kesuksesan. Jadi saya membaca buku karena saya berpikir, oke, kalau dengan membaca buku saya bisa sukses, saya akan baca. Dan ternyata setelah 2 tahun, 3 tahun, saya nggak sukses-sukses. Ya, itu kesalahan terbesar saya saat itu. Gitu. Tapi bukunya saya baca, gitu. Ketika diminta sharing di depan teman-teman lain-lain, gitu kan ya, apa yang kamu baca? Coba kamu sharing apa yang kamu dapatkan. Saya bisa sharing, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, ketika sampai di titik kehidupan yang paling bawah, di mana tidak ada uang sama sekali nggak ada uang, gitu ya. Sampai mama saya minta uang untuk belanja sayur, saya cuma punya 3.000 rupiah, udah nggak ada lagi. Ya, itu uang terakhir. Nggak tahu lagi after uang 3.000 itu saya kasih mama, setelah itu kita harus hidup dari mana? Nggak tahu lagi teman-teman. Ya, oke. Untuk bayar listrik belum, bayar air belum, ya beli ini beli itu belum gitu loh. Nah, di titik itu saya kembali lagi ke mentor saya. Gitu kan, saya nanya gitu loh. Saya udah melakukan apa yang kau minta. Kenapa hidup saya masih begini? Gitu. Ya. Tadi ada pertanyaan. Ini kalau dilakuin menjamin sukses nggak? Itu kan pertanyaannya. Ini saya sudah melakukannya. Kok belum sukses? Nah, loh. Ya. Udah melakukannya loh, belum sukses. Ya. Saya nanya ke mentor saya, seakan-akan saya minta jaminan, seakan-akan. Ya, seakan-akan saya mengatakan, saya udah ngelakuin loh, ini buktinya mana, saya nggak sukses. Nah, teman-teman, itulah kesalahan konyol yang saya lakukan. Oke, apa itu kesalahannya?
yaitu saya cuma melakukan ritualnya saja tanpa mengerti itu apa esensinya. Dan saya berharap sukses seperti itu. Kemudian saya menelusuri diri saya. Kenapa ya seperti itu? Oke. Nah, singkat ceritanya teman-teman, akhirnya saya evaluasi diri saya. Kenapa ya? Saya udah melakukan yang diminta mentor saya kok tapi saya nggak sukses. Saya diminta baca buku, saya baca buku. Ternyata teman-teman, ternyata gitu kan. Saya memang baca buku, tapi saya baca buku di dalam hati saya. Baca buku itu untuk mengesankan orang lain. Saya baca buku supaya kalau saya dipanggil mentor saya sharing di depan kelas, saya bisa mengesankan teman-teman saya yang lain. Ini loh, aku baca buku. Jadi saya baca buku untuk membuat orang lain terkesan melihat pengetahuan yang saya punya. Dan itu jauh di dalam hati, teman-teman. Itu jauh di dalam hati saya. Gitu ya. Hanya ketika saya berani mengakui, hanya ketika saya berani jujur, gitu kan ya. Di situ saya akhirnya menyadari, ternyata saya baca buku seperti yang diminta mentor saya, bukan untuk membuat hidup saya baik, gitu. Tapi untuk membuat orang lain terkesan. Jadi saya melakukan itu cuma karena, oke, lu nyuruh baca buku ya, oke, gua baca, awas ya kalau gua nggak sukses. Konyol nggak sih teman-teman sikap kayak begitu? Oke, coba teman-teman renungkan, konyol nggak hal seperti itu? Jadi saya nggak tahu esensi saya diminta baca buku itu apa. Ya, justru saya malah nuntut balik, oke, tak lakuin ya, awas ya kalau nggak sukses. Konyol banget kan? Ya, nah teman-teman itu disadarkan oleh mentor saya. Oke, pada saat saya mengatakan itu, dia tanya balik. Kamu merasa nggak dapat apa-apa, kata dia. Iya, saya nggak dapat apa-apa. Saya udah baca buku, saya udah melakukan yang kamu minta, tapi saya nggak sukses-sukses. Sementara teman saya satunya, saya tahu dia bangunnya lebih siang dari saya tahu dia belum baca buku, tapi kenapa? Kok dia bisa beli mobil? Saya masih nggak bisa berbelit hutang. Saya tahu banget tuh teman saya gitu. Ya, oke. Saya datang ke rumahnya jam 9, dia masih tidur. Saya pagi-pagi udah baca buku, dia masih tidur. Tapi kenapa kok dia bisa beli mobil, dia bisa punya deposito gitu. Oke, itu saya tanya benar-benar ke mentor saya langsung tanya, oke, apakah ada sesuatu yang kamu ajarkan ke dia, yang kamu nggak ajarin ke saya? Saya sampai nanya begitu. Gila banget kan? Ya, on banget ya. Oke. Dan dia mengatakan, Aris coba kamu lihat diri kamu sendiri katanya. Oke. Kamu masih suka menyalahkan orang lain atas apa yang kamu lakukan. Wah, itu dibedah ya teman-teman, saya dibedah. Saya nggak bisa jawab. Ya, dan semua itu saya tulis di bagian self mastery itu teman-teman. Itu saya tulis di bagian buku itu bab pertama self mastery. Saya tulis tuh semuanya. Ya, itu banyak tuh kesalahan saya di sana itu banyak banget teman-teman. Sangat banyak sekali. Oke. Di situ saya diam. Jadi saya tahu bahwa saya melakukannya bukan karena kesadaran untuk saya, tapi karena saya disuruh, oke, kamu nyuruh, oke, tak lakuin. Awas kalau sampai saya nggak sukses ya, kalau saya udah ngelakuin. Kemudian saya melakukannya untuk mengesankan orang lain. Nah, makanya secara pengetahuan saya bertambah, secara pengetahuan. Tetapi secara perkembangan diri saya tidak berkembang, saya tidak tumbuh. Pola pikir saya masih pola pikir yang salah. Sampai sini teman-teman paham? Teman-teman, itu tadi pertanyaannya Guru Tony ya. Kendala terbesar di sana. Ya, oke. Yaitu dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Seperti itu. Pak, ada masuk pertanyaan dari Rian. Bagaimana pandangan coach antara penerapan 5 aspek mastery secara konsisten dengan takdir? Oke, kita perlu menyamakan persepsi dengan takdir dulu ya. Kalau bagi saya, takdir itu sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, takdir itu apa? Anda dilahirkan jadi perempuan atau jadi laki, itu takdir dari Tuhan. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Anda dilahirkan di rahim ibu yang sekarang, itu takdir dari Tuhan, nggak bisa diganggu-gugat.
Anda dilahirkan di kota mana, itu takdir. Ya. Sampai sini paham ya? Itu takdir. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan menakdirkan manusia sukses bahagia. Oke, clear ya? Sampai sini clear ya? Itu tidak bisa diganggu gugat. Sekarang kita bicara lagi satu lagi yang namanya nasib. Oke? Nasib. Nasib ini yang menentukan manusia. Kenapa? Manusia diberi Tuhan otak, diberi Tuhan pikiran untuk berpikir. Dan manusia bebas menggunakan pikirannya. Oke, contoh misalkan, Anda pergi ke rumah makan. Oke, Anda pergi ke rumah makan. Anda memesan apa, itu kan kebebasan berpikir Anda. Betul ya? Anda pesan rendang kek, atau Anda pesan sayur, Anda pesan gorengan, itu kan Anda yang menentukan. Oke, ketika Anda pergi ke rumah makan, Anda pesan soto jeroan misalkan. Hari kedua besok Anda ke rumah makan, Anda pesan sate yang isinya jeroan juga. Besoknya lagi Anda makan sop buntut. Besoknya lagi Anda makan apalagi nasi goreng. Sayur nggak ada. Dan itu keputusan siapa? Keputusan manusia. Oke. Kemudian karena pola makan Anda seperti itu, Anda sakit. Terus Anda mau ngomong itu ujian Tuhan begitu? Oke. Anda mau ngomong itu takdir? No, itu nasib. Oke. Dengan pola makan begitu, Anda juga tidak olahraga. Nah, kemudian Anda sakit. Anda masih berani mengatakan itu cobaan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu cobaan Tuhan, Anda sudah menuduh Tuhan loh. Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan ini cobaanmu kan. Lah, yang memutuskan makan dan olahraga siapa gitu? Oke. Sampai sini bisa dipahami. Siapa tadi yang nanya? Oke ya. Iya tadi. Jadi itu perbedaan antara takdir sama nasib. Ya, takdir nggak bisa diganggu gugat. Anda dilahirkan jadi laki, perempuan, itu takdir. Anda dilahirkan dengan kepribadian Anda, melankolis, sanguin, koleris, itu takdir. Ya, isi otak Anda seperti apa, itu takdir. Oke. Tapi Anda belajar atau malas, itu nasib. Itu keputusan Anda. Anda mau jadi orang rajin atau jadi orang malas, itu manusia yang memutuskan. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Nah, success mastery itu adalah bagaimana kita mengubah nasib kita. Ya, upaya kita mengubah nasib kita. Oke. Kalau di rekan-rekan yang Kristiani dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah kaumnya sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Betul? Betul? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke ya? Oke. Seperti itu, Tony? Ya, Pak, lanjut ada satu pertanyaan Ya. dari Juliana Wong. Ya, apa itu? Kadang kalau kita berpikir atau sharing mengakui kekurangan kita dan kita berusaha untuk upgrade, sometimes kita malah dianggap memperkatakan hal-hal negatif. Itu seperti apa, Pak? Kita diminta perkataan hal yang positif. Begini, yang namanya kita diminta mengakui hal negatif itu ya kita mengakuinya, tapi kita tidak menyalahkannya, gitu ya. Jadi kita perlu itu bukan hal negatif, gitu kan ya. Jadi itu adalah sebuah upaya kita untuk mengakui, gitu loh. Tapi ingat dalam proses mengakui tadi, jangan sampai menyalahkan yang lain-lain, gitu ya. Misalkan nih, ya saya akui saya salah karena sebenarnya pada saat itu saya tuh berpikirnya nggak begitu, tapi entah kenapa kok saya melakukan itu. Itu kan seakan-akan Anda mau menyalahkan sesuatu di luar diri Anda.
Atau yang lebih ekstrim lagi, Anda malah menunjuk gitu kan ya. Iya, saya akui saya salah. Ya, karena saat itu gimana ya, anak saya rewel. Jadi akhirnya saya kelepasan emosi saya. Anaknya lagi disalahin. Oke. Paham ya sampai sini ya? Itu yang negatifnya itu tuh sebenarnya. Gitu ya. Ketika Anda sudah menyalahkan pihak-pihak lain atas kesalahan-kesalahan Anda sendiri. Cukup Anda katakan, ya, saya salah, saya perbaiki. Selesai. Gitu loh. Oke. Jelas ya, Juliana tadi? Paham? Oke, dijawab jelas. Lanjut. Iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mungkin belum terbaca pertanyaannya. Ada itu kayaknya tuh. Bagaimana cara apa itu mengontrol pikiran-pikiran negatif, gitu ya. Oke. Nah, coba baca buku yang Success Mastery di bab yang Self Mastery ya, bab 1. Siapa ini yang nanya? Francisca, gitu ya. Silakan dibaca di sana. Oke. Bu Francisca, udah punya bukunya nggak? Ya, oke. Kalau punya bukunya tinggal dibuka. Ya, jadi ada pengingatnya, gitu ya. Semuanya jelas banget di sana. Gitu. Oke. Gitu, Tony. Ada lagi nggak? Ya, teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri sesi terakhir kita hari ini ya. Ya, yang sudah beli perlu komitmen ya, seperti Pak Arisandi bilang ya, jangan beli supaya dilihat telah membeli ya. Jangan beli supaya kelihatan pintar, gitu. Terus kemana-mana dibawa, gitu ya. Betul. Kelihatan pintar, gitu ya. No. Sayang ya. Kalau ketahuan begitu kita juga tidak mau jual ya Pak ya. Apakah bisa berhubungan dengan Bapak untuk menanyakan perihal buku misalnya via email? Oh, ya, dengan Eva ya. Ntar WA saya aja ya, ntar saya Ya, fasilitasi. ya. Nanti sama Bro Tony ya. Tuh. Ntar kalau semua ke saya bingung nanti ya. Teman-teman perlu tahu ya, kalau lewat Arisandi ini tarifnya sih luar biasa. Tarif internasional ini karena apa? Untuk komunitas beliau mau berbagi ya. Jangan gitulah Tony. Oke, sepertinya teman-teman sudah dapat banyak hal ya untuk pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman. Semoga dengan sharing selama 6 sesi ini bisa bermanfaat ya. Ya. Dan diharapkan teman-teman bisa mengulang kembali semua rekaman yang ada, dan ya bukunya kalau sudah dibeli harap dibaca, wajib dibaca ya. Ya, dipraktekkan, jangan dibaca doang, dipraktekkan. Diterapin ya. Iya. Oke, dan teman-teman untuk Pak Arisandi masih punya banyak sekali ilmu. Saya akan coba atur waktunya, mungkin ntar kalau beliau punya waktu kita akan kembali lagi ya kelas bersama Pak Arisandi. Kemarin ada beberapa Ya jangan dalam waktu dekat ya Tony. Siap. Ya, kemarin ada beberapa yang request tentang hipnosis dan lain-lain ya. Pak Arisandi juga nulis beberapa buku tentang hipnosis dan tentang parenting juga ya. Ntar kita coba lihat waktunya Pak Arisandi, kalau sesuai kita akan atur. Saya pengen tahu ya teman-teman lebih berminat ke parenting atau tentang hipnosis ya? Kalau Pak Arisandi ada waktu ya. Hipno ya. Oke, ini ada berapa yang nulis hipno ya.
Hipnosis ya. Oke, hipnosis. Ya, Baik, ntar kasih kesempatan saya bernapas dulu ya Tony ya. siap. Ntar kita atur sesuai jadwal Pak Arisandi aja. Oke, teman-teman, untuk kelas berikutnya akan saya umumin di grup ya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya hari ini. Salam buat keluarga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Terima kasih Pak Arisandi. Terima kasih Terima kasih Pak Tony. Thank you ya, Bro Tony. Semoga ada lagi Pak.